Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar nih? Semoga sehat selalu ya. Biarpun lagi pandemi gini, harus tetap produktif ya dalam beraktivitas. Makan makanan yang bergizi dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Sebelumnya, kenalan dulu nih. Nama aku Dinda Ayu Lestari. Aku mahasiswa dari IAI Erlangsa, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Aku jurusan Bimbingan dan Konseling Islam. Jadi, aku kali ini mau buat podcast yang dimana aku bakalan ambil materi yang judulnya tuh sikap dalam psikologi. Jadi, ini tuh podcast pertama aku. Tujuan aku buat podcast ini tuh salah satunya untuk memenuhi tugas dari MK aku, yaitu MK Psikologi Sosial. Oke teman-teman, jadi langsung aja kita masuk ke pembahasan. Sikap dalam psikologi. Sikap atau yang dikenal sebagai attitude merupakan hal utama yang paling terlihat berbeda di setiap masing-masing individu ataupun negara. Sikap adalah evaluasi terhadap objek sikap, mulai dari yang sangat negatif hingga yang sangat positif. Sikap dapat berupa evaluasi positif atau negatif terhadap orang, objek, peristiwa, kegiatan, dan gagasan. Berikut beberapa pengertian sikap menurut para ahli. Yang pertama, menurut ahli Sri Utami. Menurut ahli Sri Utami, sikap atau attitude memiliki beberapa poin penting yang harus dijabarkan, yaitu 1. Sikap orientasi pada respon, di mana sikap merupakan bentuk dari sebuah perasaan, yakni perasaan yang mendukung atau memihak, maupun perasaan yang tidak mendukung pada sebuah objek. 2. Sikap berorientasi kepada kesiapan respon, seperti sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi pada suatu objek dengan menggunakan cara tertentu. Menurut Jalaluddin Rahmat, sikap adalah kecenderungan seseorang untuk bisa bertindak, berpikir, dan juga merasa bahwa dirinya paling baik dalam menghadapi objek, ide, dan juga situasi ataupun nilai. Menurut Sarnoff, sikap mengidentifikasikan sebagai ketersediaan untuk bisa bereaksi ataupun disebut disposition to react yang biasa dilihat secara positif. Menurut D. Kresch dan R. S. Crutchfield, sikap sebagai sebuah organisasi yang memiliki sifat menetap dari sebuah proses emosional, motivasional, perseptual, serta kognitif yang berkaitan dengan aspek dunia individu. Menurut LaPeyre, sikap sebagai sebuah pola perilaku, kesiapan antisipatif, dan predisposisi yang mana digunakan untuk dapat menyesuaikan diri di dalam situasi sosial. Sederhananya, sikap merupakan respon pada stimuli sosial yang sudah terkondisikan. Menurut Sutarno, sikap merupakan pandangan maupun perasaan yang mana disertai dengan kecenderungan untuk bisa bertindak pada objek tertentu. Sikap senantiasa diarahkan pada benda, orang, pandangan, peristiwa, norma, lembaga, dan lainnya. Komponen sikap. Ada beberapa komponen sikap. Menurut Mar'at, sikap memiliki 3 komponen penting, yaitu sebagai berikut. 1. Komponen kognisi, yaitu komponen yang berhubungan dengan keyakinan, ide, dan konsep. 2. Komponen afeksi, yaitu komponen yang menyangkut kehidupan emosional seseorang. 3. Komponen konasi, yaitu komponen yang merupakan kecenderungan bertingkah laku. Walgito menyatakan bahwa sikap mengandung 3 komponen, yaitu sebagai berikut. 1. Komponen kognitif atau komponen perseptual,
yaitu komponen yang berkaitan dengan pengetahuan, pandangan, keyakinan, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana orang mempersepsi terhadap objek sikap. 2. Komponen afektif atau komponen emosional, yaitu komponen yang berhubungan dengan rasa senang atau tidak senang terhadap objek sikap. 3. Komponen konatif atau komponen perilaku, yaitu komponen yang berhubungan dengan kecenderungan bertindak terhadap objek sikap. Komponen ini menunjukkan besar kecilnya intensitas sikap, yaitu menunjukkan besar kecilnya kecenderungan bertindak atau berperilaku seseorang terhadap objek sikap. Fungsi sikap. Fungsi sikap dibagi dalam 4 kategori, antara lain 1. The knowledge function, di mana sikap sebagai skema yang memfasilitasi pengelolaan dan penyederhanaan, memproses informasi dengan mengintegrasikan antara informasi yang ada dengan informasi yang baru, sehingga kita bisa memahami objek sikap dan dalam mengorganisasikan informasi-informasi yang berhubungan dengannya lebih mudah. Contohnya, mempelajari sesuatu dengan tekun dan tidak akan berhenti sebelum menemukan apa yang ingin diketahui. 2. The utilitarian atau instrumental function, di mana sikap membantu kita mencapai tujuan yang diinginkan. Contohnya, mengubah ekspresi terhadap sesuatu agar didukung oleh orang lain. 3. The ego defensive function, di mana sikap berfungsi memelihara dan meningkatkan harga diri. Contohnya, berkata, nilai tinggi di sekolah tidak akan berpengaruh pada pekerjaan. 4. The value expressive function, di mana sikap digunakan sebagai alat untuk mengekspresikan nilai-nilai dan konsep diri. Contohnya, menunjukkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip kita dan mengambil sikap tertentu terhadap sebuah isu publik. Pembentukan sikap. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap, yaitu 1. Pengalaman pribadi, 2. Pengaruh kebudayaan, 3. Media massa, 4. Lembaga pendidikan dan lembaga agama. Ciri-ciri sikap. Ada beberapa teori yang menjelaskan ciri-ciri dari sikap. Salah satunya adalah pendapat Sherif yang mengungkapkan bahwa sikap merupakan suatu pendorong yang menimbulkan tingkah laku tertentu yang memiliki ciri-ciri, yaitu 1. Sikap bukan merupakan suatu yang dibawa sejak lahir. Sikap terbentuk dalam perkembangan individu. Oleh karena itu, sikap dapat dipelajari dan dapat berubah walau mempunyai kecenderungan agak tetap. 2. Dapat berlangsung lama maupun sebentar. Jika sikap sudah tertanam menjadi salah satu nilai dalam kehidupan seseorang, maka akan memerlukan waktu yang relatif lama untuk mengalami perubahan. 3. Selalu ada hubungan yang positif atau negatif antara subjek dengan objek sikap. Macam-macam sikap. Sikap atau attitude itu dibedakan menjadi 2 macam, yaitu attitude sosial dan attitude individual. Sikap atau attitude sosial adalah kesadaran individu yang menentukan perbuatan yang nyata, yang berulang-ulang terhadap objek sosial. Sedangkan attitude individual adalah sikap yang hanya dimiliki oleh perorangan saja. Sikap ini dapat berupa kesukaan atau ketidaksukaan pribadi terhadap objek-objek, orang-orang, ataupun hewan-hewan tertentu. Jadi, antara attitude sosial dan attitude individual, perbedaan yang sangat menonjol adalah 1. Bahwa attitude atau sikap individual itu dimiliki oleh seorang demi seorang saja. 2. Bahwa attitude individual berkenaan dengan objek-objek yang bukan perhatian sosial. Sifat-sifat pribadi turut membentuk pula karakteristik attitude individual ini.
Mungkin segini dulu materi yang aku bahas di podcast kali ini. Materi lain mungkin bakalan kita bahas pada podcast selanjutnya. Makasih buat teman-teman yang udah dengerin podcast aku. Semoga bisa nambah ilmu kita semua. See you next time teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.